Selamat datang di podcast Pancasila Zaman Now. Sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang peran generasi muda dalam menjaga dan mengamalkan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita perkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Jennifer Zianai dan partner saya Rizwa Fatira. Oke, langsung aja ke acaranya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Pancasila Zaman Now. Di sini kita akan membahas sesuatu hal yang sangat menarik, yaitu peran generasi muda dalam menjaga dan mengamalkan Pancasila. Jadi di sini kita bisa ibaratkan kalau Pancasila itu adalah sebagai pondasi rumah, yang berarti di sini sebagai pondasi bangsa Indonesia. Kalau goyah, pasti rumahnya itu ambruk. Tapi generasi muda kayak kita ini pasti memiliki kekuatan super buat bikin Pancasila ini tetap kuat dan relevan di era media sosial dan gadget pada saat ini. Oke, di sini udah ada narasumbernya, yaitu dosen kita. Dosen kita namanya Bapak Muhammad Abdul. Ini dosen kece yang paham banget nih soal tentang yang mau kita bahas ini. Sekarang Bapak kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Gimana teman-teman, Jennifer sama Rizka? Alhamdulillah baik juga Bapak kita ini. Oke, bisa ceritain dong Bapak sekilas tentang kenapa sih Pancasila ini penting banget untuk anak muda zaman sekarang? Kebetulan kan Bapak juga pasti termasuk Gen Z ya Bapak ya. Jadi kan bisa mengerti dan paham gitu. Dari mana tahu saya segitu? Terlihat ini sudah berat. Oke, ini temanya agak-agak lumayan berat ya. Iya, lumayan. Kenapa Pancasila menjadi apa? Menjadi penting banget dalam hidup kita dan anak muda sekarang. Dalam kehidupan masa kini. Iya. Kalau kita lihat dalam prakteknya memang anak-anak muda sekarang itu besar sedikit agak-agak lupa tentang Pancasila. Kenapa penting? Karena bagi saya kita hidup di dalam sebuah negara yang memiliki asas sebagai Pancasila. Pancasila sebagai sebuah asas dan juga gaya hidup kita yang berpedoman pada Pancasila. Nah, kenapa yang penting? Karena terutama sebagai seorang mahasiswa ya, pertama pasti butuh yang namanya paham terkait kode etik ya, apa hal-hal yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Kemudian kita juga paham bagaimana kita hidup di Indonesia dengan masyarakat yang majemuk ini ya kan. Nah jadi tahu tuh tugas peran dan fungsi sebagai seorang mahasiswa ya. Dan juga ketika hidup masyarakat kita tidak kaget ketika kita lulus, wah ini kok masyarakat ternyata sekompleks ini ya masalahnya ya. Berat banget gitu. Betul. Jadi Pancasila itu sebagai salah satu guideline kita untuk kita bisa hidup yang bermartabat dan juga yang kita hidup menjalankan tugas masyarakat. Oke, terima kasih Bapak. Nah jadi sebelum kita mau menjelaskan materi dari izinnya Bapak ya. Oke teman-teman, jadi di sini bisa kita tahu kalau Pancasila itu memiliki 5 sila. Lalu di sini yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini dimana kita di sini diharuskan untuk menjaga toleransi antar agama di dalam media sosial. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kita share story positif ke teman beda keyakinan, kayak aku dengan Jajan sama kita beda keyakinan ya Jan ya, tapi kita tetap bertoleransi. Lalu kita juga bisa melawan hoax yang mengandung unsur sara. Dimulai hal kecil aja dari komentar bijak di TikTok, IG, dan media sosial lainnya. Lalu yang kedua yaitu ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana kita di sini diharuskan membantu yang lemah seperti lawan bully online atau
atau dukungan hak buruh muda. Jadi kita di sini bisa bikin petisi digital atau kampanye. Apa saja Jen? Bisa dijelaskan? Oke, yang ketiga ada Persatuan Indonesia. Di sini itu kita bisa menyatukan bangsa sebagai yang lagi polarisasi. Ajak teman-teman dari Sabang sampai Merauke collab bikin challenge dengan hashtag contoh dengan hashtag bersatu Gen Z di Instagram atau platform lainnya biar budaya kita itu nggak pudar. Terus yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Di situ kita bisa mendorong demokrasi pintar. Jadi pemilih yang kritis ikut forum kampus dan juga vote dan polling di online soal isu-isu sosial. Terus yang terakhir ada keadaan sosial, bantu UMKM naik kelas secara via e-commerce atau gotong royong bersihin lingkungan. Kita bisa bikin app buat bagi-bagi makanan yang membutuhkan. Oke, jadi Bagus ya, oke. Jadi kamu udah paham kan Iya. tentang implementasi setiap nilai-nilai Pancasila di kehidupan. Karena di luar sana usia-usia teman-teman semua bisa jadi ada yang tidak pernah sama sekali membaca Pancasila, bahkan mungkin nggak hafal. Iya, Mungkin ada, kalau iya. beberapa orang mungkin ada kan. Kenakalan remaja juga bisa jadi contoh, mereka tidak menjawatakan atau mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu ini bagus podcastnya buat kita sebagai agen pelopor yang memperluaskan ya kan pendidikan Pancasila, politik. Oke. Jadi di sini kita ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Oke, jadi yang pertama nih. Oke, menurut Bapak seberapa penting ya Pancasila itu sebagai dasar negara? Ya, menurut hemat saya, ya dasar negara Pancasila sebagai falsafah negara ya. Artinya setiap penyusunan undang-undang kemudian pembuatan kebijakan untuk publik ya, hal-hal yang terkait dengan nomenklatur perundang-undangan dan sebagainya itu harus didasarkan pada rakyat dan tentunya kenapa harus didasarkan pada rakyat karena berdasarkan sila yang sila yang ketiga ya Iya, ya, Persatuan sila ketiga. Indonesia kan kita tidak masyarakat sebuah negara tidak akan terbentuk jika tidak ada masyarakatnya. Jadi oleh karena itu kenapa Pancasila menjadi penting karena ada masyarakat yang bermartabat, masyarakat yang memiliki kehidupan ya di mana kita wajib hukumnya untuk bisa hidup sesuai dengan aturan-aturan tertentu dan kita di Indonesia kita paling berpada Pancasila. Untuk pertanyaan kedua, menurut Bapak gimana nih tentang tantangan-tantangan di era ini, tantangan terbesar yang dihadapi Gen Z untuk memahami dan juga mengamalkan Pancasila? Baik, menurut saya dengan hadirnya teknologi yang makin canggih ya, teman-teman pasti bisa